Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil azimi jalaluh, al-katsiri nawaluh, al-mabsuti fil judi karamuhu wa ifdaluh. Hamdan yastamiru tikraruhu fi kulli khin wa tantashiru barakatuhu fil ayyam wasyuhur wasinin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di udara. Yang kali ini kita akan bahas topik tentang zakat profesi, kedudukannya, dan bagaimana cara menghitungnya. Kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas? Karena ada sebagian kelompok di umat Islam di dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa zakat profesi itu nggak ada. Ada yang menganggap demikian, sehingga merasa tidak wajib untuk membayar zakat profesi itu. Nah, untuk itu sahabat Indonesia, kita perlu clearkan apakah ini tidak ada dalam tuntunan Islam. Nah, untuk menjawabnya kita sebenarnya bisa merujuk kepada yang umum dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim al-ayah. Ambillah min amwalihim, dari harta mereka. Ini sangat umum. Nah, maksudnya dari harta mereka itu kan berarti kan harta kita itu kan bermacam-macam. Termasuk harta itu adalah yang diperoleh dengan profesi. Itu kalau kita rujuk dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Mimma kasabtum, kasab itu kalau dalam bahasa Arab kerja. Mimma akhrajna lakum min al-ardh, dan apa yang diperoleh dihasilkan dari bumi. Nah, ini menandakan apa? Bahwa secara umum ada ayat yang memberikan tuntunan kepada kita bahwa terhadap harta yang kita miliki kita harus dikeluarkan zakatnya, tentu ketika mencapai nisab. Kasabtum, apa yang kita usahakan juga harus dikeluarkan zakatnya. Dan ternyata ketika dirujuk kepada berbagai pendapat ulama terdahulu, ya Ibnu Abbas termasuk pendapat-pendapat ulama yang dulu itu menyebutkan juga wajibnya untuk mengeluarkan zakat profesi. Itu dulu dikenal dengan mal al-mustafad. Mal al-mustafad. Termasuk Syekh Umar bin Abdul Aziz itu juga berpendapat zakat profesi itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau disimpulkan dari berbagai pendapat ulama dulu yang klasik maupun yang kontemporer, intinya adalah zakat profesi itu adalah wajib. Hanya yang berbeda adalah kapan mengeluarkannya. Ini yang seringkali berbeda adalah, dan juga berapa nisabnya, atau apakah harus haul apa tidak. Nah, itu yang ada ikhtilaf. Tapi secara substansi zakat profesi itu adalah wajib. Nah, sahabat Indonesia, jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah zakat profesi wajib? Jadi hukumnya adalah jelas wajib. Nah, pertanyaan berikutnya adalah zakat profesi ini itu mencakup profesi apa saja? Nah, tentu semua profesi, baik itu adalah profesi yang mengandalkan skill maupun mengandalkan tenaga. Nah, kalau yang skill itu profesi-profesi yang biasanya menghasilkan uang banyak banget, konsultan gitu atau orang-orang yang punya skill tinggi sehingga dia dibayar sangat luar biasa besar dengan skillnya itu. Atau yang berdasarkan tenaga, dengan tenaganya yang bagus dan kuat, dia juga bisa menghasilkan pendapatan yang bagus. Nah, jadi profesi ini profesi apa saja, selama profesi yang halal tentu saja ya sahabat Indonesia, bukan profesi yang diharamkan. Ya mohon maaf kalau profesinya sebagai tukang tadah, curian, nah itu tentu bukan profesi ya. Itu walaupun disebut profesi, atau mohon maaf kalau profesinya sebagai
kalau laki-laki atau wanita tunasusila gitu ya, itu tentu walaupun menghasilkan itu tidak termasuk profesi, karena itu adalah sebenarnya adalah perbuatan dosa dan kejahatan. Nah, sahabat Indonesia, sehingga profesi apapun, entah itu sebagai pekerja yang mengandalkan skill maupun yang mengandalkan tenaga, itu kalau menghasilkan pendapatan yang mencapai nisab, ya mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi salah satu pendapat yang paling banyak dirujuk bahwa nisabnya adalah 85 gram emas dalam durasi waktu 1 tahun. Nah, 85 gram emas itu kalau sekarang berapa? Kalau misalnya harga sekarang itu ya 1.530.000-an ya per gram misalnya hari ini tahun 2004 akhir ya. Itu ya berarti kalau 85 gram emas ya mencapai 130-an juta. Nah, jadi kalau dalam 1 tahun ya terkumpul dari profesinya itu pendapatan mencapai di atas 130 juta, maka itu berarti mencapai nisab. Ya, mencapai nisab. Berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Memang pertanyaan berikutnya adalah apakah harus dikurangi kebutuhan hidup atau tidak? Nah, ini juga ada ikhtilaf di dalamnya. Ada yang berpendapat setelah dikurangi kebutuhan hidup, itu baru ketika mencapai 130 jutaan tadi 8 gram emas itu baru dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi ini juga banyak pertanyaan, loh kalau kebutuhan hidup seseorang kan beda-beda, standar hidupnya juga beda-beda. Jangan-jangan dari pendapatannya walaupun meningkat terus habis juga selalu, jadi nggak pernah ada sisanya dari pendapatan profesinya itu dikurangi kebutuhan hidupnya selalu habis, bahkan kurang, berhutang-hutang. Nah, maka pendapat yang ini mengakibatkan kalau yang ini dipakai, mungkin banyak sekali orang yang sebenarnya penghasilan dari profesinya banyak akhirnya tidak berzakat. Kenapa? Karena alasannya ketika setelah dikurangi berbagai kebutuhan hidup tidak ada sisa mencapai nisab 85 gram. Nah, pendapat kedua yang lebih hati-hati. Ya, kalaulah mengurangi kebutuhan hidup ya yang wajar banget lah, yang pokok banget, kebutuhan pokok banget. Nah, kemudian sebagian ya itu adalah pendapatan kotor. Kalau diterima kemudian dikumpulkan totalnya adalah mencapai nisab tadi, walaupun tidak dikurangi oleh berbagai kebutuhan hidup, itu menurut berbagai pendapat ini adalah yang paling selamat. Karena ya yang namanya harta selain menjadi hak kita, memang ada orang lain yang memang itu dalam bentuk berzakat. Nah, sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, jadi apakah dikurangi kebutuhan hidup atau tidak? Nah, ini kalau saya cenderung kepada kalaulah mengurangi biaya hidup yang paling pokok saja. Nah, kemudian kalau mencapai nisab berarti menjadi muzaki. Dengan rata-rata berarti setiap bulan kalau 130 sekian juta, itu setiap bulan berarti pendapatan kotornya mencapai 10, sekian. 11 jutaan lah kira-kira ya. 11 jutaan, maka itu wajib mengeluarkan zakat malnya. Nah, ini kenapa kok menjadi besar ya? Kenapa? Karena kursnya adalah emas. Emas dalam waktu terakhir ini naiknya luar biasa drastis ya. Karena animo tinggi untuk investasi emas, harga emas menjadi naik sehingga harga emas sekarang di angka segitu. Sebelumnya nisabnya itu ya 60, 70 itu karena harga emas saat itu masih di angka 700, 800, tapi sekarang naiknya itu mencapai 2 kali lipat daripada sebelumnya. Nah, sahabat Indonesia, nah dari sini jadi kita bisa memahami bahwa nisabnya itu adalah untuk emas ya, untuk profesi tadi standarnya adalah menggunakan emas. Itu yang pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua itu adalah
menggunakan nisab untuk pertanian. Akan tetapi tarifnya tidak mengikuti pertanian. Kenapa? Karena ada analogi. Jadi zakat profesi itu ketika misalnya mendapatkan gaji, mendapatkan pendapatan tetap atau mendapatkan pendapatan dari hasil usahanya gitu ya. Itu seperti orang panen gitu ya. Nah, ketika panen itu dia orang yang bertani itu wajib mengeluarkan zakat pertanian. Nah, kalau zakat pertanian ada 5%, ada yang 10%. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah 653 kg. 6 kintal setengah lebih kurang gitu ya. Jadi itu kalau misalnya per kintalnya adalah 1 juta misalnya ya. Berarti kan 6 juta setengah sudah wajib mengeluarkan zakat profesi. Nah, ini ketentuan ini, jadi kalau tadi menggunakan nisabnya emas nilainya menjadi tinggi sekali karena per bulan menjadi 11 jutaan ya. Tapi kalau menggunakan nisab berbasis pendapat yang kedua, menggunakan nisabnya pertanian itu 653, itu sekitar 6 juta setengah. Jadi kalau orang pendapatannya sebulan mencapai 6 juta setengah, lebih sedikit gitu ya, itu sudah menjadi muzaki karena hartanya sudah mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesinya. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang sering ditanyakan adalah lalu kapan ini untuk membayarnya? Nah, ini menurut para ulama dan juga dalam fatwa Majelis Ulama ya, itu untuk membayarkannya itu bisa dilakukan menunggu 1 tahun, menunggu haul. Bagi yang berpendapat bahwa mengeluarkan zakat mal itu harus menunggu haul, karena haul ini termasuk yang mengandung perbedaan. Ada yang menganggap harus haul, ada yang tidak untuk zakat profesi. Tapi bagi orang yang ingin hati-hati, dikeluarkan setiap menerimanya atau setiap bulan menerimanya, itu lebih hati-hati. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan setiap bulannya, setiap mendapatkannya itu, maka menjadi lebih ringan. Nah, lebih ringan dan kemudian menjadi tidak berat ya, tidak awal dalam bahasa Jawanya itu untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena misalnya tadi pendapatannya 10 juta. Berarti kalau 2,5%, atau misalnya 10 juta lah dari 10 juta, itu berarti kan sekitar 250, 260 gitu kan. Nah, itu sudah bersih hartanya dari hak orang lain. Nah, kalau tadi menggunakan yang analog pertanian berarti 6,5 juta, 2,5%-nya begitu didapatkan dikeluarkan. Dan ini menjadi lebih baik dan lebih aman. Kenapa? Karena kadang ketika terkumpul akumulasi dalam 1 tahun, nilainya kok gede ya, padahal pas itu butuh duit banyak, nanti jangan-jangan itu tidak sempurna dan tidak utuh dalam mengeluarkan zakat profesinya. Maka sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, saya sarankan untuk mengeluarkannya setiap bulan, karena itu juga dibolehkan oleh para ulama. Dan disalurkan kemana? Disalurkan ke lembaga amil zakat. Nah, diantaranya adalah lembaga amil zakat Unisia. Nah, ini tentu lembaga amil zakat yang juga profesional ya, yang mengelola dengan amanah untuk zakat mal sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan paparan ini kita semuanya sahabat Indonesia bisa semakin memahami terkait dengan kedudukan zakat profesi, kemudian bagaimana menghitungnya ya, karena dengan begitu kita menjalankan salah satu rukun Islam, yakni membayar zakat, dan akan menjadikan harta kita menjadi harta yang bersih sebagaimana tujuan berzakat, menjadi tahur suci dan menjadi bersih dari hak orang lain, dan mudah-mudahan semakin menjadikan harta kita barokah, jadi bertambah kebaikannya untuk sambung ibadah kita kepada Allah ya, bermanfaat di dunia dan insya Allah menjadi penyelamat kita di akhirat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf hilaf kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.